setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum penderita. Salve, Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih di mana saja berada. Jumpa lagi dengan kami di Renungan Light Spirit SNGM, edisi Minggu 5 Mei 2024. Renungan kali ini akan dibawakan oleh Romo Christianus Valo PR dengan tema Tinggallah di dalam kasih. Renungan ini diambil dari bacaan Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Bapak, Ibu, dan para sahabatku di mana saja berada, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan bersama. Perintah supaya saling mengasihi. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang diminta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tinggallah dalam kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi, ada 3 alasan mengapa seseorang membenci kamu. Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang tidak mencapai level seperti kamu saat ini. Yang kedua adalah mereka tidak memiliki apa yang kamu punya saat ini. Dan yang ketiga adalah mereka mencoba untuk meniru kamu, tetapi tidak berhasil. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, jika direndahkan dan mencoba menarik kamu, itu artinya kamu lebih tinggi dari mereka. Jika kamu dimusuhi, itu berarti kamu terlalu kuat dan tangguh. Jika mereka iri, artinya kamu lebih sukses dari mereka. Sebenarnya racun bagi kehidupan adalah mereka yang membenci kamu. Orang yang selalu menebarkan kebencian, dia tidak akan pernah bahagia dalam hidup. Orang yang selalu menebarkan kebencian dan fitnah, dia tidak akan pernah tentram dalam hidup. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, kita mendengar dalam firman hari ini, Yesus berbicara tentang kasih. Tinggallah dalam kasih. Ada 2 poin penting yang menjadi dasar dari permenungan kita, adalah kasih vertikal dan kasih horizontal.
kasih antara manusia dengan yang ilahi atau dengan yang pencipta, dan kasih antara manusia dengan sesama. Di dalam firman Tuhan dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi kamu, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita perlu mengasihi. Dalam hidup kita perlu mengasihi Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena kita datang dari Tuhan dan kepadanya kita akan kembali. Kasih kepada Allah kita terima dalam terang iman. Orang beriman itu tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Itulah gambaran akan kasih vertikal. Pokok pemenuhan yang kedua adalah kasih horizontal. Mengasihi sesama. Sebenarnya kunci bagi kehidupan adalah mengasihi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Di dalam firman dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama adalah kunci bagi kehidupan kita sebagai orang beriman. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak mengasihi. Mengasihi adalah bagian dari kehidupan kita sebagai orang beriman. Orang beriman, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Orang bijak mengatakan, mempunyai musuh satu orang itu sudah terlalu banyak. Tetapi memiliki sahabat atau teman 1000 orang itu belum cukup. Mari kita berusaha untuk mempraktikkan kasih di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita dipanggil untuk mengasihi, mumpung masih ada waktu. Hanya dengan mengasihi, kita menamakan diri sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Kristus. Hanya dengan mengasihi, kita mencapai level tertinggi di dalam hidup, yakni kebahagiaan. Kebahagiaan ada pada orang-orang yang tidak hanya mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Romo Kristianus Valo PR yang telah membawakan renungan hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan para sahabatku semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti renungan kami di SMGN Channel. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat melayani